Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur disiarkan serentak di 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, program Luar Biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di Potret Jawa Timur. Disiarkan serentak di 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini membuat stok masker di pasaran menjadi langka. Akan tetapi, hal ini membuat salah satu home industri masker di Sidoarjo jadi kebanjiran pesanan, baik dari masyarakat umum maupun instansi pemerintah. Nah, sahabat, kali ini kita dengarkan cerita dari Panji Harto, Suara Sidoarjo. Adanya permintaan masker yang cukup tinggi karena pandemi COVID-19 membuat stok masker di pasaran relatif langka. Hal ini membuat satu di antara home industri masker yang ada di wilayah Gebang, Sekardangan, Sidoarjo kebanjiran order. Istiwayuni, pemilik home industri masker, mengaku mendapat pesanan lebih dari 1.500 masker dari masyarakat umum dan sejumlah instansi pemerintah serta swasta. Isti bilang di tempatnya memproduksi masker diberikan 3 lapis kain. Ini sebagai satu di antara cara supaya orang yang memakai masker tidak gampang terkena paparan virus corona. Kalau dari bahan, kita ada kurang lebih 4 lapis ya. Yang lapis pertama itu kita pakai polyester, tapi polyesternya yang bahannya premium. Terus yang kedua itu kita pakai bahan pelapis untuk biar seratnya lebih rapat. Kita pakai bahan lokal aja. Untuk yang pelapis 3 sama 4 kita pakai bahan kaos. Karena kan memang konveksi kita sebelumnya kan memang kaos. Jadi kita bikin yang beda dari yang dijual di luar. Kalau yang di luar kan belum ada yang dari bahan kaos. Jadi kita bikinnya yang pakai bahan kaos untuk lapisan ketiga sama keempat. Terus di dalamnya masker itu kita bikin kantong. Kantong itu fungsinya bisa dimasukin tisu. Tisunya sebagai filter tambahan. Bisa di dalam kantong, bisa di luar kantong. Sahabat, Isti menjelaskan, sejak pandemi COVID-19, produksi kain sablon di tempatnya mengalami penurunan order yang cukup drastis. Untuk itu, dia mengaku harus kreatif memanfaatkan peluang yang ada. Satu di antaranya dengan memproduksi masker yang sekarang ini banyak sekali permintaan. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Tidak hanya masker, pandemik yang terjadi juga menuntut sektor industri kreatif untuk lebih berinovasi. Seperti di Nganjuk, ada seorang fotografer yang saat ini melakukan giat photoshoot secara virtual. Hasil karyanya dinilai tidak memiliki perbedaan dengan pengambilan foto pada umumnya. Agustin Mertikawati, Ersal Nganjuk. Banyaknya cara yang bisa dilakukan agar bisa bertahan dalam pekerjaan dan hobi selama pandemi COVID-19, seperti yang dilakukan Doni Piskesa Febrian, juru foto asal desa Kampung Baru Tanjung Anom yang memanfaatkan fitur video call untuk melakukan virtual photoshoot. Di studio foto miliknya, Doni yang berada di desa Kampung Baru Tanjung Anom memanfaatkan fitur video call sebagai media komunikasi dan pengganti tatap muka secara langsung, mengingat sekarang sedang pandemi menjadi sisi fotonya juga secara virtual. Kegiatan pemotretan jarak jauh yang memang cenderung melambung popularitasnya pada saat pandemi corona, dan beberapa juru foto di berbagai daerah seperti mendapatkan angin segar dengan hal tersebut, termasuk Doni yang melihat adanya potensi dan peluang untuk tetap berkarya dengan jalan tersebut. Praktis selama masa pandemi, Doni mengenjot pemotretan virtual. Hampir setiap hari dirinya melakukan sesi pemotretan, hanya saja lantaran dilakukan secara jarak jauh, beberapa penyesuaian harus dilakukan. Kendala terbesar adalah masalah koneksi jaringan internet karena hasil pemotretan yang diinginkan sangat bergantung dengan koneksi tersebut. Apabila jaringannya naik turun atau tidak stabil, proses pemotretan pun akan terganggu. Selain masalah jaringan tersebut, tantangan kedua adalah terkait minimnya peralatan yang dimiliki sang model, terutama untuk urusan pencahayaan, sehingga harus pintar-pintar memilah waktu dan tempat pencahayaan yang sesuai dengan kebutuhan pemotretan. Meski demikian, dengan berbagai keterbatasan, namun hasil jadi foto
fotonya tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika saja Doni tidak mengatakan bahwa potret yang dihasilkan secara jarak jauh, mata orang awam pun tidak akan bisa membedakan. Doni mengaku hal tersebut dilakukan sebagai kebutuhan dan hobinya di dunia fotografi dapat dituangkan dan bukan karena rupiah. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang. Kabupaten Blitar punya cara tersendiri untuk menyambut satu suro. Salah satunya dengan melaksanakan napak tilas Eyang Jugo. Masyarakat biasanya akan melakukan perjalanan sekitar 40 km dari Padepokan Eyang Jugo sampai Gunung Kawi di Kabupaten Malang. Menarik bukan? Selengkapnya bersama dengan Risma Erina Persada Blitar. Sahabat, setiap menyambut tanggal 1 Suro yang tahun ini bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1 Muharram atau Tahun Baru Hijriah 1441, masyarakat Blitar, tepatnya di Padepokan Eyang Jugo yang terletak di Desa Jugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, menggelar napak tilas Eyang Jugo. Pada hari Sabtu 31 Agustus sore lalu, Bupati Blitar Yanto secara langsung memberangkatkan rombongan yang diikuti sekitar 300 peserta, di mana mereka akan napak tilas dari Desa Jugo hingga pesarian Eyang Jugo yang ada di Gunung Kawi. Bupati Blitar Yanto mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi puluhan masyarakat yang mengikuti kegiatan napak tilas, tepatnya dari Padepokan Eyang Jugo menuju Gunung Kawi, Kabupaten Malang yang akan menempuh jarak sekitar 40 km. Dan hal ini membuktikan bahwa semangat gotong royong masyarakat Kabupaten Blitar masih terjalin dengan baik. Selanjutnya ke Kota Blitar. Terkenal kaya akan wisata kulinernya, ada satu tempat yang harus Anda kunjungi. Lokasinya ada di dekat alun-alun Kota Blitar. Di sini Anda akan menemui warung soto yang bakal bikin ketagihan setelah mampir dan mencoba. Kirana Nisa Mahardika Kota Blitar kali ini akan menceritakan soto daging Boireng yang melegenda. Sahabat, Kota Blitar tidak hanya dikenal sebagai kota sejarah, namun juga terkenal dengan ragam kulinernya. Sebut saja nasi pecel Blitar yang cukup melegenda sehingga menjadi jujukan para pendatang ketika berkunjung ke Kota Blitar. Tapi bukan itu saja loh, ada satu lagi kuliner yang sangat terkenal di kalangan pecinta kuliner. Adalah soto daging Boireng, salah satu kuliner yang perlu dicoba ketika berada di Kota Blitar, tepatnya di Jalan Kelut, berada tepat di pojok lampu merah timur alun-alun Kota Blitar. Warung soto daging ini disebut legendaris karena telah turun-temurun menyajikan soto dalam porsi mangkuk kecil, membuat pelanggan merasa kurang jika hanya memesan satu porsi. Seporsi soto daging Boireng disajikan dalam mangkuk kecil dengan kuah yang panas karena sebelum disajikan, kuah dipanaskan dalam kuali tanah liat dengan perapian kayu bakar yang menambah cita rasa tersendiri soto Boireng. Apalagi komposisi dalam satu mangkuk soto daging ini sangat menggiurkan. Kuah santan yang kental dengan beberapa potongan daging, kemudian ditaburi kecambah dan kecai seledri, membuat soto daging Boireng semakin segar ketika disantap pagi atau siang hari. Jika Anda ingin memperkaya rasa, bisa menambah sambal, kecap, dan perasan jeruk nipis. Untuk menikmati semangkuk soto daging Boireng ini, Anda cukup mengeluarkan biaya sebesar Rp10.000. Jika ingin lebih nyaman, direkomendasikan datang sekitar jam 9 pagi, karena di atas jam 1 siang biasanya soto sudah habis. Nah, untuk sahabat yang ingin mencoba, akses menuju soto daging Boireng ini sangat mudah. Dari alun-alun Kota Blitar sebelah utara, ambil jalan ke arah timur. Dari perempatan dengan traffic light, kedai soto legendaris sudah terlihat berada di sebelah kanan. Sahabat tinggal belok kanan dan langsung ambil kiri karena warungnya berada di paling pojok menghadap ke barat. Saya Kirana Nisa, Mahardika FM Kota Blitar. Anda pasti tahu getuk bukan? Karena makanan yang satu ini merupakan makanan tradisional Jawa yang tidak lekang oleh waktu. Jika biasanya penjual kebanyakan adalah wanita setengah tua, di Ngawi ada satu penjual getuk yang masih muda dan memiliki inovasi baru untuk menjual jajanan pasar. Bahkan saat ini sudah memiliki lebih 1.000 pelanggan. Renata Surya, Suara Ngawi, yang bercerita. Dari
masa ke masa, makanan tradisional Jawa yang tidak pernah lekang oleh waktu salah satunya adalah getuk. Makanan yang berbahan dasar singkong ini hampir selalu ada di setiap sudut pasar tradisional dan penjualnya hampir semuanya wanita setengah tua. Nah, di Kabupaten Ngawi ada penjual getuk yang masih muda, cantik, kreatif, dan inovatif bernama Lely Wulan yang mengembangkan usaha getuknya sudah hampir 3 tahun ini. Sejak 2017 lalu, inovasi yang dilakukannya tidak hanya sekedar getuk yang dijual seperti pada umumnya, namun ia membuat tumpeng dari 8 jenis jajan pasar, seperti tumpeng getuk, tumpeng puro, tumpeng tiwul, tumpeng ketan hitam yang kemudian dihias dengan cenil, cetot, utri, pertolo, serta jongkong. Awalnya Lely memang terinspirasi dari ibunya yang tidak lain ialah penjual getuk di pasar sejak Lely kecil. Kemudian ia memiliki gagasan ingin mengembangkan usaha dari kemampuan membuat jajan pasar yang dimiliki oleh ibunya. Lalu ia beri sentuhan kreasi dengan membuat tumpeng mini, wadah mika, wadah besek, atau untuk hantaran. Dan pada acara Agustus, ibu saya dapat pesanan getuk yang dibuat seperti tumpeng. Nah, dari situ saya muncul ide jajan pasar, mencoba buat tumpeng getuk yang paling sederhana dan saya upload di media sosial. Sampai sekarang mungkin hampir 1000 pelanggan ya. Jenis yang paling diminati yaitu yang pucung puro. Dalam sehari menerima maksimal 10 tumpeng, itu belum lagi yang kemasan mika. Berkat media sosial, hingga kini Lely sukses memiliki sekitar 1000 pelanggan dengan omset sehari jika tidak ada pandemi sekitar 800 hingga 900 ribu rupiah. Selama pandemi ini, omset menurun sekitar 50 hingga 60%. Lely tidak pernah patah semangat karena tujuan awalnya ialah ingin meneruskan jejak leluhur untuk melestarikan makanan tradisional supaya masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita nantinya. Untuk Anda yang berada di luar Kabupaten Ngawi, tentunya penasaran kan seperti apa wujud jajan pasar setelah diinovasi oleh Lely? Nah, silahkan cek di media sosial Anda, Jajan Pasar Lely Wulan. Saya Renata Surya, Suara Ngawi. Sebagai salah satu negara yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa, setiap wilayah yang ada di Indonesia hampir semua memiliki kota lama. Di Gresik, ada satu wilayah bernama Kampung Kemasan yang sampai saat ini masih menjadi salah satu tujuan wisata lokal atau interlokal untuk sekedar hunting foto. Putri Rizkiana Suara Gresik yang kali ini akan berbagi cerita tentang tempat wisata kota lama di Kampung Kemasan. Wisata kota lama kini sudah menjamur pada kalangan generasi milenial. Bukan tanpa alasan, karena memang ada pesona tersendiri di dalamnya. Bukan saja nilai sejarah yang ada di dalamnya, namun ada keunikan dari bentuk bangunan lama yang menyimpan sebuah pesona heritage dan nuansa klasik tersendiri. Bangunan kota lama di Gresik memiliki ciri khas tersendiri yang sangat menggambarkan masa bersejarah di Indonesia. Karena semua bangunannya memiliki perpaduan arsitektur Melayu, Tiongkok, dan Eropa yang sangat elegan. Bangunannya hingga kini masih berdiri sangat kokoh, hanya saja warna dari catnya yang mulai memudar termakan usia. Namun untuk tembok dan gaya arsitekturnya masih sangat utuh. Ada beberapa bangunan yang dilakukan renovasi, tetapi tidak mengubah gaya bangunannya. Hal tersebut dilakukan untuk tetap menjaga kota tersebut agar tidak lapuk dimakan zaman yang sudah hampir seabad lamanya. Kota Lama Gresik juga dijadikan sebagai cagar budaya Kabupaten Gresik, di mana yang dilindungi dan dilestarikan oleh pemerintah dan warga setempat. Nama yang paling terkenal untuk Kota Lama Gresik ini adalah Kampung Kemasan, yang terletak di Jalan Nyai Ageng Arem-Arem Gang 3 Kemasan nomor 24. Kemudian ada di Kemuteran, Pekelingan, di Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Lokasinya tidak jauh dari alun-alun Gresik atau sekarang berganti menjadi Islamic Center. Ikon utama dari Kota Lama Gresik ini adalah bangunan rumah berarsitektur Eropa yang lumayan besar dan megah bernama Gajah Mungkur. Pesona panoramal Kota Lama Gresik
ini telah dijadikan oleh pemerintah daerah untuk wisata kuliner, hunting foto bersejarah, pemotretan, jalan-jalan, dan masih banyak lagi. Pada area ini dalam sejarah perkembangannya memang telah menjadi kota bandar yang cukup besar, di mana sejak dulu sudah ada pembaruan etnis di Gresik mulai dari Tiongkok, Arab, Gujarat, dan India. Jika ingin berkunjung ke tempat ini, kita tidak perlu merogoh kocek yang terlalu dalam. Kalian cukup datang dan jangan membuat kegaduhan karena tempat ini sudah ditempati oleh penghuni. Tetapi masyarakat di sana masih tetap welcome dengan kehadiran orang lain di sana. Kota Lama Gresik yang dulunya sepi dan tidak berpenghuni, sekarang telah menyulap diri menjadi destinasi wisata di Kabupaten Gresik yang ramai pengunjung. Sehingga masyarakat sekitar sekarang bisa melakukan usaha ekonomi kreatif di sana. Jika kalian melewati Gresik, maka mampirlah untuk mengunjungi Kota Lama Gresik, yang tepatnya di Kampung Kemasan, di mana kesan pesona heritage-nya masih sangat kental. Karena di Gresik bukan hanya terkenal dengan industrinya, yang menjadikan Gresik tenggelam oleh kawasan industri, namun kalian masih bisa menyaksikan Kota Lama yang sangat bersejarah dan menjadi bukti adanya akulturasi dan asimilasi budaya arsitektur dari mancanegara. Bangunan yang masih terawat secara baik ini sudah menjadi saksi bisu dalam perjalanan kota Gresik dan eksistensi dalam perjuangan sejarah Indonesia lama. Untuk edisi terakhir kali ini, kita ke Lumajang. Ada satu karya seni musik tradisional yang sudah pernah unjuk gigi ke pameran internasional. Karya seni ini merupakan kolaborasi perpaduan etnis budaya Madura dan juga Jawa, sehingga menjadi inspirasi keragaman etnis di Jawa Timur. Langsung saja kali ini Yongki Cahyadi, Suara Lumajang, yang punya cerita. Musik dangdut merupakan perpaduan antara kenong telok dan kentongan. Musik tradisional ini tercipta dari getak doro, sehingga para seniman musik tradisional pada zaman itu bersama-sama memainkan musik dangdut secara berkelompok, serta musik ini merupakan kolaborasi perpaduan etnis budaya Madura dan Jawa, sehingga musik dangdut dapat menjadi inspirasi keragaman budaya etnis untuk menciptakan kerukunan antar suku. Dilihat sejarahnya, kesenian musik dangdut Lumajang mulai dipentaskan pada tanggal 24 Juli 1953 di rumah Bapak Sadini di Dusun Bayuran, Desa Krai, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Kesenian ini sampai dengan tahun 1968 sangat digemari masyarakat, terutama masyarakat Madura, karena mayoritas pelaku seni merupakan suku Madura. Sedangkan dari tahun 1968 hingga tahun 1988, perkembangannya begitu luar biasa. Banyak masyarakat yang menggemari. Beberapa upaya kreatif yang dilakukan rekonstruksi model gelaran kesenian ini. Pada mulanya, fungsi dan kegunaan musik dangdut hanya untuk iringan ngarak sapi dalam menunaikan nazar atau sebagai gelaran dalam selamatan atau hajatan. Namun, seiring berkembangnya zaman saat ini, kegunaan dan fungsi kesenian musik dangdut berkembang menjadi sajian mandiri atau uyon-uyon, garapan musik atau konser, dan medium pembantu dalam mengiringi tari atau sebagai iringan drama serta teater seni. Kesenian musik dangdut saat ini juga sering dipertunjukkan dalam acara seni di tingkat provinsi, nasional, bahkan hingga dipamerkan di acara kesenian di luar negeri. Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam Potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore. Saya Billy Patopoy. Anda sudah mendengarkan Potret Jawa Timur, disiarkan serentak di FM 100,9 Suara Sidoarjo, FM 93 Persada Blitar, FM 95,9 Mahardika Kota Blitar, FM 104,1 Suara Lumajang, FM 89,1 Ralita Pamekasan,
FM 98,6 Wika Mojokerto, FM 94,6 Pradia Suara Tuban, FM 105,3 Ersal Nganjuk, FM 101,7 Suara Kota Probolinggo, FM 88,1 Blambangan Banyuwangi, FM 107 Suara Pasuruan, FM 102,2 Suara Sampang, FM 95,8 Malawapati Bojonegoro, FM 90,3 Suara Ngawi, dan FM 90,1 RGR Tulungagung.